Ada tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 7, bahwa oleh darah Kristus, kita beroleh pengampunan dosa. Mari kita tegaskan, dengan siapa Tuhan telah berjanji untuk memberikan darahnya yang berharga, yang membuat kita beroleh pengampunan dosa. Mari kita beralih ke Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, 'Pesan Guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku.'" Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Merayakan Paskah adalah adegan yang sangat penting. Di dalamnya terdapat perjanjian pengampunan dosa. Mari kita beralih ke ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Di sini, bukankah ini merujuk pada anggur yang terkandung dalam cawan Paskah?" Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini." Ayat 28. Sebab inilah, jenis darah apa itu? Darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Apa yang dijanjikan dalam anggur Paskah? Pengampunan dosa. Inilah darah yang dijanjikan Tuhan. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dengan kata lain, mereka yang mengambil bagian dalam upacara kudus Paskah, yang ditetapkan melalui roti dan anggur Paskah, dapat menerima pengampunan dosa. Siapa yang menetapkan peraturan itu? Siapa yang membuat perjanjian itu? Itulah Tuhan yang datang ke bumi ini pada zaman Anak. Ketika Dia menetapkannya, apa yang Dia sebut janji ini? Dia menyebutnya perjanjian baru, dengan arti janji baru. Mari kita lihat adegan ini dalam kitab Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Yesus mengutus Petrus dan Yohanes. Mengapa Yesus mengutus mereka? Dia mengutus mereka untuk mempersiapkan Paskah. Ayat 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu apa? Sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita." Mengapa dia sangat rindu makan Paskah? Mari kita beralih ke ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Dia mengambil cawan yang berisi anggur Paskah, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian. Apakah cawan ini? Ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu." Di sini, Kristus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Dan dalam Injil Matius, dia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Istilah perjanjian muncul berulang kali. Ini mengacu pada perjanjian baru. Tanpa kebenaran perjanjian baru, Paskah, tidak ada cara bagi kita untuk memperoleh kasih karunia darah Kristus yang berharga. Ini berarti bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menerima pengampunan dosa tanpa anugerah darah Kristus yang berharga. Banyak orang berkata, "Kami juga percaya pada darah berharga yang ditumpahkan Yesus di atas salib." Jika prinsip keselamatan sama dengan prinsip pengampunan dosa, bukankah hanya ada satu kebenaran? Semua gereja, gereja Metodis, gereja kekudusan, gereja Advent,
dan saksi-saksi Yehua, bersikeras bahwa doktrin mereka adalah kebenaran. Semuanya hanyalah kata-kata manusia. Satu-satunya hal yang perlu kita perhatikan dan fokuskan adalah apa yang Tuhan katakan. Tuhan membuat suatu perjanjian dengan mengatakan, cawan ini adalah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dia menaruh janjinya dalam perjanjian ini. Kalau begitu, apakah masuk akal bagi mereka yang tidak memelihara kebenaran Paskah Perjanjian Baru untuk bersikeras bahwa mereka telah menerima pengampunan dosa? Hal ini tidak lebih dari sekadar penafsiran sewenang-wenang yang dipenuhi dengan kepuasan diri. Tuhan tidak menyetujuinya. Pada hari penghakiman terakhir, orang-orang akan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu dan dalam namamu mengusir setan dan dalam namamu melakukan banyak mukjizat? Meskipun mereka mengucapkan kata-kata seperti itu berkali-kali, Tuhan telah membuat kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Dia akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Tuhan membuat perjanjian dengan kita, tetapi tak seorang pun mengambil bagian dalam perjanjian itu. Sebaliknya, mereka mengurung diri dalam pemikiran mereka sendiri, hanya berkata, karena aku percaya pada Tuhan, maka aku menerima pengampunan dosa. Yesus mendefinisikan mereka sebagai orang-orang yang tidak percaya kepadanya.